Werni, maaf, suaranya belum kebuka. Cek. Bagaimana saya cek suara saya dulu, apakah terdengar baik? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sore hari ini kita akan mulai ibadah online keluarga besar PESAT di seluruh Indonesia. Harapan kami, Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, ya. Tetap didoakan karena cuaca Tomohon mulai hujan. Sejak tadi kami sudah berdoa supaya tidak hujan, karena biasanya kalau hujan, lampu kami padam, kemudian signal juga akan bermasalah. Walaupun dalam kondisi hujan yang ada di kota Tomohon, kita sama-sama berdoa ya, supaya jaringan bisa berjalan dengan baik. Baik, kita akan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita angkat pujian dengan judul Ku Ingin Selalu Bersekutu Denganmu. Katakan sama-sama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Baik, saya cek kembali karena ada yang chat suara kami semakin mengecil. Atau permintaan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk kesaksian ya. Jadi sore hari ini saya akan memberikan kesempatan buat salah satu peserta BFL yang dari NTT untuk memberikan kesaksian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rifani Olaka. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya adalah peserta BFL yang saat ini sudah berada di Tomohon, Sulawesi Utara. Saya ingin berbagi sedikit kesaksian tentang proses bagaimana saya bisa bergabung dengan PESAT melalui program BFL ini. Ya, pertama kali saya dengar BFL ini dari tetangga rumah saya yang kebetulan lagi pelatihan di Medan, jadi mungkin mendapatkan brosur di sana. Jadi waktu kembali ke NTT dibagikannya kepada teman saya dulu, baru ke saya lagi. Dan saya pikir proses untuk mendapatkan ini sangat luar biasa, karena waktu saya di Kupang saat pagi saya berdoa kepada Tuhan. Kebetulan saya berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, jadi saya juga anak pertama yang baru lulus kuliah, harusnya saya menjadi penopang buat keluarga. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, berikan saya pekerjaan yang bisa membantu keluarga saya ke depannya. Tetapi pada siang harinya itu, badan saya rasanya bagaimana begitu. Saya harus pulang ke Soe, itu dalam pikiran saya. Ketika sampai di Soe, saya mendapatkan info BFL ini. Jadi yang pertama saya masuk ke BFL, dipikir saya, ya ini mungkin jalan Tuhan, jadi saya bergabung dengan BFL untuk mendapatkan uang yang banyak.
Tetapi ketika memulai pelatihan, langsung diberikan materi oleh Pak, termasuk salah satunya Pak Renisius. Terima kasih buat kata-kata motivasinya yang ada di firman mengenai carilah dahulu kerajaan sorga. Makanya yang lain akan ditambahkan. Di situ saya berpikir, tadi pagi saya berdoa pada Tuhan, saya meminta pekerjaan yang uangnya banyak. Pada saat saya lulus di BFL ini, saya gabung, tapi di BFL ini bukan untuk mencari uang, tapi mencari jiwa. Ini menjadi tolak antara hati saya dengan, ya saya juga saat ini sedikit, saya mengingat kembali, bulu badan saya sedikit berdiri. Karena ini menjadi peristiwa yang cukup luar biasa bagi saya. Terus saya beritahu kepada orang tua saya, bapak saya yang sebelumnya tidak mengizinkan saya untuk jalan keluar pulau. Atas kerja Tuhan juga saya diizinkan. Saya bilang ke mama saya bahwa mama, ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya belajar di BFL ini bahwa yang pertama adalah mencari Tuhan terlebih dahulu, bukan mencari harta. Terus mama saya sudah setuju dan itu menjadi berkat luar biasa bagi saya. Tetapi di tengah perjalanan saya ditemui sebuah cobaan lagi. Sekarang biaya ke Tomohon ini siapa yang biayai ini? Mau tanya saya kepada guru-guru mentor-mentor saya, dipikir saya kalau saya tanya, dibilangnya kita tanggung sendiri, berarti akan jadi beban buat saya, biar saya tidak usah tanya. Saya bergumul saja dulu. Sampai di tengah perjalanan mungkin karena sudah serius dengan BFL dan sudah niat, saya berpikir biarpun utang, saya siap utang untuk bisa bayar tiket pergi ke Tomohon. Karena ini mungkin jalan Tuhan. Tetapi pada hari-hari terakhir ketika hendak turun ke Tomohon, didoakan oleh Ibu Erni, terima kasih Ibu Erni, bahwa kami disiapkan dana oleh sponsor-sponsor di Pesat, dan itu puji Tuhan luar biasa. Dalam hati saya berkata, oh ternyata memang ini sudah, kita kalau percaya Tuhan, Tuhan menyiapkan segalanya. Itu adalah awal, masih di awal perjalanan saya di Pesat ini. Dan saya percaya semenjak adanya peristiwa ini, saya percaya ini akan membantu saya ke depan dan membantu saya untuk tidak ragu-ragu. Dan ini saya pikir bisa dibagikan kepada semua yang ada di Pesat, bahwa kita tidak perlu ragu-ragu untuk menjalani hidup ke depan. Karena Tuhan senantiasa akan menolong kita. Yang berikut, ketika saya masuk ke dalam Pesat lagi, setiba di Tomohon, kita basicnya harusnya mengajar di anak TK. Dan saya ini sebenarnya dari latar belakang pendidikan teknik, SMK, yang notabene itu adalah guru yang sedikit otoriter dan dilingkupi oleh kekerasan. Jadi kalau muridnya nakal harus dipukul keras. Tetapi di sini saya bertemu dengan anak-anak TK, PAUD. Jadi di situ saya diajarkan untuk sabar. Pada hari pertama kita turun praktik di Desa Lola, Sulawesi Utara. Di situ kesabaran saya diuji. Tapi puji Tuhan, pertama kali saya mengajar anak TK, Tuhan jaga saya dan saya bisa menyelesaikannya dengan baik, puji Tuhan. Dan itu mungkin sedikit kesaksian saya. Mungkin ke depan lagi di perjalanan bersama Pesat pasti ada cobaan-cobaan yang lain, tapi saya percaya Tuhan siap pasti menjaga saya dan menolong saya. Terima kasih. Oke, shalom saudara-saudara semuanya. Sungguh bersukacita pada sore hari ini boleh ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, pahlawan-pahlawan iman, ya, orang-orang yang sering menginspirasi jiwa saya untuk terus melayani bersama dengan Tuhan. Oke, pada hari ini kita akan belajar bersama. Saya bukan mengajar ya, tapi belajar bersama saudara, share tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam bergaul dengan Allah. Tentu saja saya tidak akan membawakan
semua hal ya, tapi hanya beberapa hal saja karena waktunya tidak cukup. Oke, silahkan slide pertama. Ya, di dalam kehidupan kita pasti hubungan kita dengan Allah ada naik turunnya, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, karena kehidupan di dunia ini, daging kita dan situasi sekeliling kita, kondisi dunia ini sering tarik menarik dengan apa yang ada di hati kita yang ingin mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya, ya. Kita lihat di sini bahwa bergaul dengan Allah itu adalah salah satu hal yang sangat penting yang akan menentukan final daripada kehidupan kita nanti. Apakah bisa mencapai garis finish dengan kuat, ya, mencapai garis finish dengan tetap kuat atau tidak, itu bergantung dari unsur ini, bergaul dengan Allah setiap hari. Ya, kalau saudara tidak bergaul dengan Allah setiap hari, maka kepastian-kepastian itu bisa mengalami gangguan-gangguan untuk mencapai garis finish dengan kuat. Ya, karena itu tolonglah kita semua untuk tetap fokus, ya, memperjuangkan untuk bergaul dengan Allah. Ya, nah untuk bergaul dengan Allah ini memang cukup kompleks, banyak unsur di dalamnya, ya, yaitu ada kerinduan, ya, ada unsur kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, ya, ada unsur kebutuhan, ya, karena merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ya, ada need yang kuat untuk mendekat pada Tuhan, ada kerinduan, juga ada unsur pertobatan, ya, karena kalau orang nggak mau bertobat, dia suka memelihara kebiasaan buruk, dosa, ikatan dosa, maka dia tentu tidak akan punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi banyak sekali unsur di dalamnya yang harus kita atasi untuk kita bisa benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, lalu juga ada unsur kekudusan, karena firman Tuhan mengatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Ya, dan juga unsur cinta, ya, di mana kita, kalau kita itu mengasihi Tuhan, kita selalu ingin mendekat, ya. Orang kalau sedang jatuh cinta itu kan maunya ketemu aja, maunya mendekat aja. Nah, itu ada unsur cinta di dalamnya. Jadi ada banyak unsur, ya, tadi sudah saya sebutkan, ya. Unsur cinta, unsur kerinduan, ya, unsur pertobatan, ya, unsur kekudusan, ya, itu diperlukan untuk kita bisa hidup bergaul dengan Allah secara lebih konsisten. Ya. Slide berikutnya, ya, kita lihat bahwa tentang keintiman itu, ya, kita bisa lihat ibarat seorang anak dengan bapaknya. Ya, seorang anak dengan bapaknya hubungannya itu seperti ini, tentu akan sangat baik sekali, di mana anak itu percaya sama bapaknya, percaya, ya, mempercayakan hidupnya. Bahkan kalau dia itu sedang naik di tempat yang agak tinggi, lalu dia lompat mau diterima sama bapaknya pun dia mau menyerahkan. Ya, kalau udah dewasa mungkin dia pikir-pikir takut jatuh, ya. Tapi kalau anak kecil nekat, dia lompat dari tempat yang tinggi supaya bapaknya di bawah menerimanya. Ya, oke, menangkap badannya. Ya, seorang anak itu ada unsur percaya yang kuat kepada bapaknya. Ya, nah, tapi Tuhan ingin kita tidak hanya sebagai anak kecil, tapi Tuhan ingin kita menjadi dewasa. Untuk itu kita harus dimuridkan, ya, untuk menjadi lebih ngerti tentang tujuan hidup, ya, bahwa tujuan hidup kita itu tidak hanya untuk supaya dihormati di dunia, supaya punya ini, punya itu, punya rumah yang bagus, ya, atau ingin punya kedudukan, ya, ingin dihormati oleh orang sekampung karena punya kedudukan. Tujuan kita bukan itu, ya. Tujuan itu hanya sarana-sarana kalau kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, menduduki jabatan tertentu. Tapi tujuan hidup kita adalah kita
ingin menyenangkan hati Tuhan, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, kita rindu untuk hidup berguna buat kerajaan sorga, kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita dimuridkan, ya. Jadi ada hubungan keintiman seperti murid dengan guru. Kita belajar dengan Roh Kudus, kita belajar dengan firman Tuhan diterangi dengan Roh Kudus, kita belajar dengan beberapa hamba Tuhan yang menjadi mentor kita, ya. Kita menjadi semakin mengenal Tuhan dan apa yang Dia inginkan di dalam hidup kita. Nah, dari situ kita belajar bagaimana mendekat pada Tuhan, ya. Belajar semakin dewasa, apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Bukan hanya seperti anak, maunya minta, terus minta, dipuaskan, minta dikasih ini, dikasih itu, minta maunya begini, begitu, maunya kondisi hidupnya begini, begitu, Tuhan turuti. Jadi anaknya tuh banyak ngatur bapaknya, ya. Anak kecil kan suka begitu, suka ngatur, ya. Maunya gini-gini, harus nurut bapaknya, gitu, ya. Tapi kalau seorang murid, dia mulai belajar apa yang diinginkan oleh bapaknya, ya. Lalu menjadi seorang hamba, ya. Ini yang sudah diberi contoh oleh Tuhan Yesus. Kita meningkat lagi menjadi seorang hamba, yaitu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk menyenangkan, memuaskan hati Tuhannya. Kita harus punya sikap hati seorang hamba. Ini semua akan membawa kita kepada keintiman yang lebih dalam, ya, dari level-level seperti ini sampai menjadi level hati hamba, ya, di mana seperti Tuhan Yesus yang mau menyerahkan hidupnya, ya, juga seperti yang dicontohkan oleh para rasul-rasul, ya, mereka Petrus pun sangat bangga karena disalib, ya, terbalik, dia malah minta disalibnya terbalik karena dia bilang bahwa dia itu tidak selevel sama Tuhan Yesus, ya, sehingga dia minta salibnya kepalanya di bawah, ya. Punya hati hamba mengorbankan dirinya untuk kesenangan Tuhannya. Lalu setelah itu kita akan meningkat lagi menjadi seperti sahabat. Tolong, ya, sahabat. Sahabat itu tingkatannya seperti Abraham, ya. Kalau sudah mencapai tingkatan seperti ini, tidak semua orang Kristen bisa seperti ini. Karena apa? Karena membutuhkan tahapan-tahapan seperti ini, ya. Kita lihat Abraham, ya, yang disuruh pergi dari kampung halamannya, ya. Dia nurut, terus punya hati hamba. Akhirnya dia diangkat jadi seperti sahabatnya Tuhan, sehingga dia diajak berdiskusi, ya. Berdiskusi tentang bagaimana penanganan terhadap Sodom misalnya, ya. Tuhan mengajaknya diskusi, bisa tawar-tawaran sampean, ya. Seperti sahabat itu tingkatannya lebih tinggi lagi, ya. Nah, kita semua tentu jangan hanya sampai tingkatan anak yang hanya menuntut Tuhan harus begini terhadap kita, tapi marilah kita naik, ya, untuk belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita belajar melakukan bisnisnya Bapa, ya. Apa itu bisnisnya Bapa di surga? Nah, saudara sudah tahu, kita akan ambil bagian di dalamnya, kita membantu, ya. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Ya, seorang anak membantu bapaknya, ya. Bapaknya melakukan pekerjaan apa? Dibantu, ya. Seperti itu. Lalu tingkat yang lebih tinggi lagi menjadi seperti hamba, ya, sehingga dia taat sampai mati, ya, tetap setia sampai garis akhir. Nah, dan akhirnya seperti Abraham menjadi sahabatnya Tuhan, ya. Slide berikutnya. Dan kita lihat contoh lainnya pada orang yang bergaul dengan Allah adalah Henokh, ya. Henokh hidup di Kejadian 5 ayat 22, ya. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu yang memperanakan Metusalah, memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, ya. Nah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah, ya.
Di dalam Alkitab hanya ada beberapa orang saja yang tidak mengalami kematian, tapi langsung diangkat oleh Allah. Ya, kenapa begitu? Karena Tuhan terlalu cinta sama orang-orang itu yang maunya bergaul dengan Allah setiap hari, ya, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, percaya sama Tuhan, ya, dan menggantungkan harapannya hanya pada Tuhan setiap hari. Tuhan jadi kesengsem sama orang begitu, jadi dia nggak sabar lagi, dia ambil aja udah, diajak di surga bersama dengan dia. Dia nggak usah di dunia loh, lama-lama udah ikut aku aja. Itu akhirnya dia diangkat, ya, oleh Allah. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Karib dengan terus kita mutung, kita nggak mau melakukannya lagi, misalnya karena nggak merasa apa-apa, nah itu salah ya. Kita lihat orang kedua yang juga mengalami pengangkatan tanpa mengalami kematian adalah Elia. Ya, Tuhan datangkan dia kereta kuda berapi, ya, menjemput dia, ya. Akhirnya Elisa ditinggal, ya. Elia diangkat langsung ke surga. Ya. Lalu orang ketiga, siapa ini? Ya. Saya harap adalah saudara dan saya. Ya. Pada saat Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, saya harap saudara ada di situ. Ya, kita semua ada di situ bersama dengan dia. Kita selama-lamanya bersama dengan dia. Karena kita sudah memenuhi apa yang dia inginkan, ya, hidup bergaul dengan Allah. Dari situ Tuhan akan tidak mengalami kesulitan untuk memimpin hidup kita. Ada orang yang mau bergaul dengan Allah. Karena orang yang bergaul dengan Allah itu bisa ngerti perasaan Tuhan, keinginan Tuhan, bagaimana mencari apa yang Tuhan mau. Ya, ulet tidak cepat putus asa. Cari terus, ketok terus pintunya, ketok lagi. Kalau Tuhan belum jawab, ketok lagi. Terus mencari Tuhan. Nah, orang-orang seperti itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itulah orang-orang yang mau hidup berbeda dengan yang lain supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang itulah yang akan mempunyai tiket pengangkatan. Ya, oke, slide berikutnya. Ya, banyak orang Kristen ya sudah lama ya ikut Tuhan, sudah lama menjadi Kristen, sudah lama ke gereja, tapi dia tidak mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Sehingga kalau dia dengar kesaksian ada orang yang mengalami jamahan atau hadirat Tuhan, dia langsung memberontak, bilang alah, halusinasi, delusi, waham, gangguan psikologis tuh, ya, dan sebagainya. Langsung dia seperti itu karena dia tidak bisa mencerna itu dengan jiwanya, karena itu adalah perkara rohani. Perkara rohani itu hanya bisa dicerna dengan iman, tidak bisa dicerna dengan akal budi manusia yang terbatas, ya. Sehingga banyak orang mencemooh kalau ada orang mengalami bersaksi mengalami hadirat Tuhan yang mengubah hidupnya, yang membuat dia menjadi lebih dekat dengan Tuhan, yang membuat dia jadi jatuh cinta pada Tuhan, yang membuat dia jadi mau menyerahkan hidupnya untuk pelayanan, ya, di desa misalnya, untuk pelayanan di tempat-tempat terpencil dan sebagainya. Dia betul-betul alirannya itu beda dengan orang banyak yang mencari kesenangan-kesenangan, tapi dia justru meninggalkan semua itu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang hanya bisa dia saja yang bisa mengerti. Orang lain mungkin nggak akan bisa ngerti. Termasuk keluarga kita mungkin bisa nggak ngerti kalau kita tuh pernah mengalami hadirat Tuhan. Karena itu adalah perkara rohani. Tidak bisa dicerna dengan akal manusia, dengan logika, ataupun dengan
IQ, tidak bisa. Ya. Itu hanya bisa dicerna dengan iman. Ya. Slide berikutnya. Ya, hidup di dalam hadirat Allah itu sebenarnya adalah nyata. Sama seperti yang dialami oleh Daud, sama yang dialami oleh Yusuf, sama yang dialami oleh Henok, ya, oleh siapapun, oleh Billy Graham. Pasti dia akan bilang bahwa hadirat Allah itu nyata. Ya. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, pasti mereka bersaksi bahwa hidup di hadirat Tuhan itu nyata, konkret, dan itu natural. Natural itu artinya wajar, alami. Sebagai seorang Kristen itu sudah harusnya ngerti dan mengalami namanya hidup di dalam hadirat Allah. Ya, itu adalah standar hidup kekristenan yang wajar. Ya, dan itu adalah juga bagian dari iman kita. Ya, Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, bersatu hati, merindukan Tuhan. Pasti Allah hadir di situ. Roh Kudus hadir. Ya, itu janji firman Tuhan sendiri. Ya. Juga kalau saudara-saudara, sebelum saudara menyerahkan diri untuk pelayanan, ya, coba apa yang pernah saudara alami. Ya, ingatlah itu. Slide berikutnya. Ya, kita lihat bahwa situasi dunia orang-orang sekeliling kita itu semakin kuat menunjukkan sikap seakan-akan Allah itu tidak hadir dalam kehidupan. Ya, mereka semua hanya mengandalkan pikiran mereka sendiri, menentukan apa-apa hanya berdasarkan hikmat manusia, hikmat dunia. Ya. Karena mereka seolah-olah berpikir bahwa Tuhan itu sudah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Ya. Dan tentang prinsip-prinsip seperti ini, konsep-konsep seperti ini, banyak yang bisa mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Sehingga kalau mereka bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sangat duniawi, yang tidak banyak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, kalau orang Kristen itu banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu, ya lama-lama tanpa disadari mereka akan terseret, ya, akan terpengaruh. Sehingga melemahkan keyakinan mereka bahwa Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka bisa lama-lama nggak sadar, terus mereka jadi kurang yakin apa betul Tuhan itu hadir, kok pandemi COVID-19 kayak gini. Ya. Mana ini? Apalagi kalau ada orang yang dia cintai meninggal dan sebagainya. Itu bisa tanpa sadar akan semakin melemahkan keyakinan imannya bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan manusia. Hati-hati itu ya. Kalau sudah begitu, ya, di mana konsep di dalam pikiran saudara mengalami polusi, ya, mengalami keracunan oleh racun duniawi, maka ini akan menjadi celah bagi kuasa gelap untuk berbisik, ya, untuk mempengaruhi dan menguasai kehidupan seorang anak Tuhan. Ya. Hati-hati, karena itu dengan siapa saudara bergaul, ya, itu bisa mempengaruhi. Ya. Karena itu belajarlah bergaul dengan Tuhan setiap hari. Slide berikutnya, ya. Dan dunia hari ini membuat orang Kristen semakin sulit, ya, untuk bisa mempercayai kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Hal ini terbukti dari perilaku mereka, ya. Di hampir semua orang bukan lagi merasa berharga karena sebagai anak Allah, ya, sebagai warga kerajaan surga, mereka merasa berharga sebagai itu, tapi mereka sekarang menjadikan kekayaan, kehormatan, pangkat, kedudukan, dan juga kepuasan hawa nafsu daging, ya, sebagai sumber kebahagiaan. Bayangkan saudara, sekarang banyak orang Kristen, ya, sumber kebahagiaannya justru ikut-ikutan cara dunia adalah ini, kekayaan, kehormatan, pangkat, kedudukan, jabatan, ya, dan kepuasan hawa nafsu daging. Itu dijadikan sumber kebahagiaannya. Ya. Bukan lagi kebahagiaannya itu di dalam kerajaan sorga, bukan lagi di dalam
bergaul dengan Tuhan, tapi kebahagiaannya di sini. Sehingga mereka tanpa sadar semakin terseret dengan arus dunia dan semakin jauh dari Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu, tiket-tiketnya untuk pengangkatan dan sebagainya sangat amat diragukan. Ya, hati-hati. Ya, mereka tidak menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya kebahagiaan yang sejati. Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki harta, memiliki pangkat, jabatan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai sumber kebahagiaan dan kehormatan dan martabat saudara. Ya, karena kalau sudah begitu, saudara sudah mulai memenceng, sudah mulai menjauh dari jalan yang benar. Ya, slide berikutnya. Lagi proses, Pak. Slide berikutnya. Apa? Kerajaan surga bukan lagi menjadi tujuan hidup mereka. Tidak heran kalau mereka tidak lagi rindu untuk pulang ke surga. Ya, bagi mereka langit baru dan bumi yang baru itu cuma dongeng. Pak benar tuh ya, Pak benar tuh. Jangan cuma dongeng Pak Pendeta. Lama-lama orang Kristen bisa begitu loh. Kalau pergaulannya salah, ya. Dan akibatnya kalau sudah begitu mereka jadi takut terhadap kematian. Kalau orang Kristen yang imannya benar bergaul dengan Tuhan, mereka nggak takut dengan kematian. Kenapa? Karena mereka akan tahu akan segera berjumpa dengan Tuhan. Mereka tahu mereka pasti diselamatkan. Karena mereka dekat sama Tuhan. Ya. Tapi kalau orang hidupnya jauh dari Tuhan, ya, sering melarikan diri dari Tuhan. Ya, orang-orang seperti itu, saudara akan lihat di akhir hidup mereka ketakutan terhadap kematian. Ya. Bila keadaan ini berlangsung terus-menerus, maka mereka jadi lupa kalau mereka itu bukan berasal dari dunia. Mereka lupa bahwa mereka itu berasal dari roh Allah. Mereka jadi seolah mereka itu nempel dengan dunia ini, dengan keangkuhan hidup, dengan segala kesenangan dunia di dalamnya. Itu mereka sudah nempel, nggak bisa lepas. Nah, keadaan ini sangat berbahaya walaupun mereka masih ke gereja. Ya, hati-hati. Inilah keadaan orang-orang Kristen yang mulai terhilang. Dan janganlah kita menjadi orang-orang seperti ini. Inilah hambatan-hambatan yang terjadi untuk orang bisa bergaul dengan Tuhan. Ya. Slide berikutnya. Mempercayai keberadaan Allah itu tidak cukup ya, hanya dengan pengakuan di bibir. Ya. Percaya, cuma di pikirannya doang percayanya. Tapi harus ditunjukkan di dalam tindakan, di dalam keputusan-keputusan. Itu harus ditunjukkan kalau saudara itu percaya kepada kehadiran Tuhan. Ya, bukan cuma bilang di mulut, ya, bukan cuma hari Minggu, ya, tapi harus setiap hari menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu mengatur, memimpin kita. Tuhan itu harus dihormati, dijadikan nomor satu di dalam kehidupan kita. Dinomor satukan sebelum kita mengambil keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan penting. Kita harus mempersatukan, menomorsatukan Tuhan dulu. Tanya, ya. Cari konfirmasi dari Tuhan. Kita tunjukkan hormat. Ya. Jadi jangan cuman hormat dan takut akan Tuhan pada hari Minggu. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi kalau kita mempercayai itu harus ditunjukkan dalam keputusan, di dalam tindakan-tindakan. Ya. Slide.
Slide berikutnya ya. Kepercayaan terhadap keberadaan Allah dapat ditunjukkan dengan sikap memperlakukan Allah sebagai pribadi. Hari Minggu memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang hidup, tapi setiap hari, 24 jam sehari. Ya, kita lihat bahwa ada orang yang mengaku percaya akan Tuhan, tetapi dalam hidup dan kelakuannya sehari-hari mengakui ada Tuhan. Mereka berani buat pelanggaran dalam bidang, melakukan pelanggaran dalam bidang keuangan. Ya. Mereka tahu Tuhan nggak suka ini. Tetap aja mereka melakukan hal-hal yang najis. Ya. Sehingga mereka tidak menganggap Allah sebagai pribadi yang patut untuk dihormati. Padahal Tuhan itu maha hadir. Nah, orang-orang yang seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, akan sulit bergaul dengan Tuhan. Karena mereka merasa dirinya nggak beres. Padahal harusnya mereka mencari Tuhan supaya dibereskan. Tapi mereka malah semakin menjauh karena malu. Sama seperti Kain waktu dia berbuat dosa, kan malah menjauh. Ya. Mirip-mirip begitulah. Ya. Slide berikutnya. Karena Tuhan itu tidak dapat dijamah, tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, maka sering Allah dilupakan atau dianggap tidak ada. Jarang diajak bicara, jarang dijadikan tempat curhat. Ya. Padahal Tuhan Yesus berkata, juga pada Thomas, juga Tuhan Yesus berpesan sama. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Berbahagialah. Karena kita katakan, kita dengar firman Tuhan mengatakan, orang percaya hidup oleh iman. Ya, tanpa iman tidak bisa bergaul dengan Allah. Bagaimana mungkin bisa percaya? Bagaimana mungkin bisa bergaul dengan Tuhan kalau nggak percaya? Ya, slide berikutnya. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya, habis sebenarnya mereka orang yang tidak percaya. Ini tampak dari kehidupan mereka sehari-hari, ya, kurang mengasihi, kurang menghormati Allah secara patut. Nah, makanya mereka jadi semakin sulit menemukan hadirat Allah dan tidak bisa hidup di dalam hadirat Allah. Karena mereka merasa bahwa kalau hidup di dalam hadirat Allah itu mereka nggak bisa pokoknya karena sudah menjauh, ya. Jadi seperti api, seperti air dengan minyak, ya. Itu kesalahannya. Harusnya mereka bertobat, mendekat pada Tuhan. Ya. Slide berikutnya. Ya. Kita harus menjauhkan diri dari yang namanya Kristen hari Minggu yang hanya percaya kepada Tuhan, memuji Tuhan, ya, pada hari Minggu saja, ya. Karena hari Minggu dianggap lebih besar daripada hari-hari yang lain. Ada firman Tuhan bilang, setiap hari adalah harinya Tuhan. Ya. Kenapa mereka merasa hari Minggu itu lebih istimewa? Karena di situ mereka bisa mendapatkan pengakuan dosa, pengampunan, dan sebagainya di hari Minggu. Lalu setelah itu, nanti pulang ke rumah, mereka menjadi sama lagi dengan dunia. Tidak lagi bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan hanya hari Minggu. Hati-hati jangan sampai kita masuk kepada istilah Kristen hari Minggu ini, karena kepastian tiket-tiket pada hari-hari terakhir jangan sampai hilang, ya, gara-gara ini, ya. Oke, slide berikutnya. Ya. Hormat dan takut akan Allah tidak memandang umur, ya, dan jabatan. Siapapun dia, apapun jabatannya, ya. Kita semua harus hormat dan takut akan Allah.
Karena ini adalah kunci untuk saudara bisa bergaul dengan Allah, kunci untuk saudara diselamatkan sampai akhir tetap kuat. Garis finish itu ini harus begini terus, ya, hormat dan takut akan Allah. Ya. Slide berikutnya, ya, kita lihat di sini Yairus kepala rumah ibadat melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Kapan terakhir kita tersungkur di hadapan Tuhan? Kapan kita terakhir tersungkur? Kita katakan, inilah aku Tuhan, orang berdosa. Ampunilah aku Tuhan. Jadilah raja dalam hidupku. Jadilah Tuhanku. Kalau orang yang nggak mau menjauh dari Tuhan, nggak mau, dia tersungkur. Ya, karena dia merasa dirinya oke-oke aja. Ya, tapi kalau orang tahu bahwa dirinya ada yang nggak beres, tersungkurlah, mengaku dosa, ya, pada Tuhan. Ya. Juga kalau saudara sedang dalam kondisi hubungan yang baik dengan Tuhan, tersungkurlah di depan Dia, katakanlah, ya Tuhan, ya Rajaku. Dan tidak perlu dipamerkan di depan orang. Sembunyi. Pada orang-orang rumah lagi tidur semua, tersungkurlah di hadapan Tuhan. Katakanlah, ya Rajaku, ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya hidupku menyenangkan hatimu? Katakan demikian kepada Tuhan. Ya. Saya punya pengalaman baru beberapa hari, ya. Saya jam 3 bangun, saya berdoa, saya tersungkur di hadapan Tuhan, seperti biasa. Saya katakan, ya Tuhanku, ya Rajaku. Saya terus begini, kan sudah awal bulan toh ya, saya biasa kalau awal bulan itu memberi persembahan, ya. Tapi saya belajar, kan orang itu kan yang paling tahu kan Tuhan, siapa yang paling membutuhkan, gitu. Saya berdoa kepada Tuhan dan tidak mikir siapa-siapa. Saya hanya katakan, Tuhan, saya kasih persembahan sama siapa. Ya. Saya tersungkur di hadapan Tuhan. Lalu, tahu-tahu, saya tidak mikirin siapa-siapa ya, tahu-tahu muncul sebuah wajah. Ya. Dan saya tahu, saya tidak mikirin orang itu sama sekali. Sudah lama nggak ketemu. Ya. Akhirnya saya lalu mentransfer ya persembahan saya. Saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Ini berdasarkan pengalaman saya sekian lama hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Dan akhirnya saudara tahu apa yang terjadi setelah saya transfer itu. Ya. Orang yang saya kirimi persembahan itu adalah orang yang sudah saya kenal puluhan tahun. Dan saya tahu orangnya itu nggak pernah saya lihat tuh nangis, nggak pernah. Orangnya itu ya pokoknya Anda tahu sendirilah kalau ngelihat orang yang nggak pernah nangis gitu, ya nggak pernah kelihatan nangis di depanmu, pokoknya nggak pernah kelihatan. Tahu-tahu dia WA saya dengan emotikon yang menangis, terus dia bilang, Pak Jun sungguh dipakai oleh Tuhan. Loh, apaan? Saya bilang gitu, apaan? Saya bilang gitu. Terus dia ngasih, padahal saya selama ini tahu dia tuh orang yang kondisinya cukup ya. Tahu-tahu dia memberi saya screenshot daripada buku saldo tabungannya. Saya kaget loh, buku saldo tabungannya dari hamba Tuhan ini cuma tinggal 180.000. Ya. Dan saya sama sekali nggak tahu apa-apa. Sudah lama nggak ketemu. Ya. Dan kita lihat bahwa kalau kita itu hidup bergaul dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan, ingin dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa kerjakan itu. Tahu-tahu kita ingat sama siapa.
Tuhan yang ingatkan, ya. Dan ternyata pas orang itu sedang dalam keadaan kesulitan finansial, ya. Dan orang itu yang tidak pernah menangis, jadi menangis, ya. Karena merasakan cinta Tuhan. Apa yang membuat dia menangis? Karena saya bilang, pas saya lagi berdoa di dalam gelap, karena kalau jam 3 itu kan mati semua, toh lampu di rumah saya toh mati semua. Saya paling senang doa di dalam kondisi enggak, lampunya mati. Saya berdoa, tahu-tahu muncul wajahnya. Itu yang dia tuh merasa Tuhan tuh ingat sama dia. Kok Tuhan munculkan wajahnya kepada Pak Jun, padahal udah lama nggak ketemu. Dan Pak Jun juga lagi nggak ingat sama dia. Kok tahu-tahu muncul, dimunculkan wajah orang itu. Nah, itulah salah satu pimpinan Roh Kudus. Ya. Dan juga kadang-kadang pada saat saya berdoa, ya, dalam kesendirian saya, jam 2 atau jam 3 saya bangun, ya, rumah saya masih gelap, lampu belum nyala, ya. Saya bertanya kepada Tuhan tentang sesuatu masalah, ya, dan jawabannya sangat tidak menyenangkan. Kadang-kadang saya terima jawabannya yang tidak menyenangkan. Tuhan katakan, kamu tidak akan bersama dengan orang itu lagi. Padahal saya maunya tetap bersama dengan orang itu lagi, artinya di dalam pekerjaan, ya, di dalam suatu pekerjaan. Tuhan katakan kau tidak akan lagi bersama dengan orang itu. Dan ternyata memang berat untuk bisa melakukan apa yang tidak sesuai dengan harapan saya, kan? Itu tidak sesuai dengan harapan saya. Kenapa? Karena saya kok malah dipisahkan, ya? Tidak akan bersama dengan orang itu lagi. Dan ternyata benar bahwa saya harus tidak bersama dengan orang itu lagi. Itulah dari sekian banyak yang masih saya ingat, saudara, bahwa tuntunan Tuhan itu sangat nyata dari hari ke hari. Kalau saudara itu belajar terus ngotot mencari Tuhan, maka saudara akan terbiasa mendapat sinyal-sinyal dari Tuhan. Saudara tahu dari Tuhan, ini bukan, ya. Ya memang tidak sempurna, ya, tapi banyak benernya. Itu, ya. Tentu saja saudara harus konfirmasi. Oke, slide berikutnya. Ya. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, ya, itu akan lebih awet kalau saudara itu menjaga perasaan Allah. Ya, saudara tahu Tuhan nggak suka, ya jangan dilakukan dengan ngotot. Jangan nurut dia hawa nafsu dagingmu. Ya. Jaga perasaan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Kan ada firman Tuhan bilang begitu, kan? Jangan mendukakan Roh Kudus. Jaga perasaan Allah, jaga perasaan Roh Kudus. Ia adalah pribadi yang punya perasaan. Bisa sedih, bisa bersuka, bisa bersorak karena kita. Ya. Jadi dimanapun Anda berada, wherever you are, anytime, kapanpun, belajarlah kita bersama. Saya dan saudara belajar terus menjaga perasaan Allah. Maka dengan demikian, saudara akan semakin besar kemungkinannya mendapatkan tiket pada hari-hari terakhir itu. Ya. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa menang. Jadi berarti ada yang kalah, kan? Barang siapa menang, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Ya. Oke, slide berikutnya. Ya, kita lihat, ya, kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat bahwa ke 24 tua-tua itu orang-orang yang kedudukannya sangat terhormat di sorga, ya, orang-orang yang martir-martir, ya, orang-orang yang berani mati untuk Tuhan, ya, itu di sorga di hadapan tahta itu mereka menyembah Dia selama-lamanya.
dan mereka melemparkan mahkotanya, tersungkur, ya ini kita lihat, tersungkur, ya, melemparkan mahkotanya di hadapan tahta sambil berkata, ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Ya. Saudara, sejak saudara masih ada di bumi ini, di dunia ini, biasakanlah kebiasaan di surga, yaitu menyembah, tersungkur, menyembah, ya, dan merendahkan diri, melemparkan mahkota, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berkata, ya Tuhan Allah kami, bagimulah puji-pujian dan hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Belajarlah dari sekarang. Ya. Oke, slide berikutnya. Dan ini, ya, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya. Jadi kita lihat bahwa kalau seseorang itu jatuh di dalam dosa, kalau dia semakin menjauh dari Tuhan, maka dia akan semakin terpuruk. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan seperti anak bungsu, ya, seperti si anak bungsu, itu akan menjadi solusi. Jadi jangan malah menjauh, ya, malah duduk paling belakang, supaya bisa ngobrol, ya. Itu salah, ya. Harusnya malah mencari Tuhan, bilang, Tuhan, inilah aku, kasihanilah aku. Itu mendekat dan merendahkan diri. Jangan malah menjauh, malah berteman dengan orang-orang yang bikin makin tambah jauh dari Tuhan. Ya. Saudara harus balik lagi, karena itulah keselamatan saudara di situ. Bergaul dengan Tuhan. Ya. Orang-orang yang mengalami keselamatan, orang-orang yang mengalami pengangkatan di Alkitab, orang-orang yang mengalami namanya dibedakan oleh Tuhan kehidupannya, mengalami hal-hal yang istimewa. Itu orang-orang yang adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya. Slide berikutnya. Kita lihat, ya, ini Immanuel, ya. Kita tahu semua apa artinya Immanuel. Ini adalah suatu anugerah dan kehormatan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tinggi, yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, berkenan berinteraksi dengan manusia. Sehingga Yesus pada saat dia lahir dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. El Elohim, Imanu, bersama-sama. Ya. Jadi saudara lihat ini adalah anugerah dan kehormatan yang luar biasa, dan kita sudah memasuki bulan Desember ini, kita diingatkan kembali akan anugerah dan kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita, di mana Dia berkenan berinteraksi dengan kita. Tirai di bait Allah sudah sobek dari atas sampai bawah, ya, sehingga kita bisa masuk ke tempat kudusnya. Kita bisa bergaul dengan Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi saudara, jangan lupa unsur-unsurnya, ya. Ada kerinduan, ada cinta, ada pertobatan. Ya. Jangan lagi menempatkan kekayaan, kehormatan, jabatan, kedudukan, kekuasaan menjadi sama levelnya dengan Tuhan. Jangan. Tapi kita harus tahu bahwa sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan dan kerajaan surga itu. Dan yang lain-lain itu hanya fasilitas yang Tuhan berikan pada kita. Slide berikutnya. Kehadiran Allah dalam hidup orang percaya tidak selalu tandai dengan kelimpahan materi dan keadaan yang serba nyaman.
Justru sering kehadiran Allah disertai dengan berbagai pergumulan. Saudara yang ada di pelayanan di desa-desa pasti banyak pergumulan, persoalan hidup yang berat, dan melaluinya Tuhan hendak mendewasakan kita. Kita jangan hanya menjadi anak ya kecil, tapi Tuhan ingin kita semakin dewasa, dimuridkan, punya hati hamba. Ya, harus diingat bahwa hidup di dalam hadirat Allah itu berarti hidup di dalam didikan Allah. Seperti anak yang dididik oleh bapaknya, seperti murid yang diajar oleh gurunya. Ya, jadi hidup dalam hadirat Tuhan itu Tuhan tidak menjanjikan selalu sesuai dengan apa yang kau mau. Tapi hidup di dalam didikan. Untuk apa saudara? Supaya saudara bisa layak, ya, sehingga saudara jangan sampai seperti orang-orang itu. Ya, Tuhan bilang, aku kan sudah pelepasan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah khotbah, aku sudah berkorban ini itu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai seperti itu. Ya, makanya kita dididik oleh Tuhan, ya, untuk jadi murid, untuk jadi hambanya yang setia sampai mati. Ya, slide berikutnya. Tidak ada kejadian di sekitar kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita yang kita alami itu di luar kontrol Allah, itu nggak ada. Semuanya itu di dalam kontrol Allah, termasuk pandemi. Ya. Kita percaya Allah hadir, walau keadaan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Ya. Banyak orang meragukan kehadiran Allah karena hidupnya nggak sesuai dengan keinginannya. Karena ada orang yang dia cintai, wafat, ya, dan sebagainya. Banyak orang yang kecewa sama Tuhan dan meragukan hadirat Tuhan. Ya. Oke, slide berikutnya. Banyak orang berharap dengan menjadi orang Kristen maka hidupnya senang, sesuai seleranya. Tapi kenyataan yang dialami berbeda dengan apa yang diharapkan. Sehingga kemudian mereka meragukan kehadiran Allah. Sehingga mereka jadi malas bergaul dengan Allah. Banyak tindakan Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas. Tapi Allah selalu bertindak tepat dan sempurna. Ingat saudara kejadian dulu waktu di WTC, ya, di Menara Kembar di New York yang hancur itu, ada beberapa orang kan yang mengalami kesulitan sehingga tidak bisa ke kantor dengan tepat waktu, sehingga dibuat oleh keadaan mereka jadi terlambat, padahal mereka orang-orang bule kan biasanya orang yang sangat on time, mereka marah-marah karena situasi sehingga mereka tidak bisa masuk kantor dengan segera, ya, sehingga mereka terlambat, tapi justru karena terlambat itu mereka selamat. Justru orang-orang yang on time banyak yang meninggal. Ya, jadi kita harus tahu bahwa pikiran kita tuh terbatas, banyak hal yang kita nggak tahu. Ya. Karena itu belajarlah untuk tetap percaya bahwa Allah itu selalu bertindak tepat dan sempurna. Ya, karena itu jangan lupa firman Tuhan mengatakan orang percaya hidup oleh percayanya. Orang percaya itu hidup oleh iman, ya, bukan karena melihat. Ya, slide berikutnya. Tidak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya secara pribadi. Karena hambatan-hambatan yang tadi saya sudah ceritakan pada saudara. Ya. Pada umumnya mereka sangat miskin dalam pengalaman hidup dalam hadirat Tuhan. Pengalaman hadirat Tuhan ya, itu nggak bisa digantikan ya dengan belajar teologi atau dengan mendapat jabatan di gereja, nggak bisa. Itu adalah suatu personal relationship, ya, hubungan pribadi yang tidak bisa ditukar dengan ilmu teologi dan jabatan di gereja. Ya. Slide berikutnya. Kehidupan orang Kristen masa kini banyak orang yang berbeda, ya, berbeda dengan kehidupan
tokoh iman di dalam Alkitab yang telah berjalan dengan Tuhan. Ini ada salah ketik ya. Jadi kehidupan orang Kristen masa kini itu banyak yang berbeda, sangat berbeda dengan kehidupan tokoh iman dalam Alkitab. Kenapa saudara? Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka semua itu bergaul dengan Tuhan. Rasul-rasul, ya kita lihat kan, mereka dikit-dikit firman, Roh Kudus, firman, Roh Kudus. Ya. Daud bercakap-cakap dengan Tuhan. Mau pergi kemana perang? Tanya dulu sama Tuhan. Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan. Yusuf, saudara lihat kehidupannya, ya semua itu. Lalu Daniel yang sangat bergaul dengan Tuhan, ya sehingga dikatakan ya berapa kali sehari ya berdoa, ya menyanyi-nyanyi dan sebagainya. Daud, ya 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Daud bilang begitu. Ya, jadi kehidupan orang itu zaman dulu itu di masa di tokoh-tokoh Alkitab itu ya berbeda banget sama orang itu zaman sekarang. Kan jangan ikut-ikutan yang nggak bagus, ya. Karena yang masa sekarang itu penuh dengan meragukan akan Alkitab, akan isi Alkitab. Nanti isi Alkitab dibilang dongeng nanti lama-lama. Ya, hati-hati dengan itu semua. Bahwa Allah itu dikatakan bahwa firman Allah itu tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Apakah perjanjian lama cerita-cerita tentang Daud itu bukan firman Tuhan? Ya. Firman Allah itu tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetap sama. Ya. Kalau dia bisa berbuat begitu sama orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, maka dia juga bisa berbuat seperti itu kepada orang-orang yang bergaul dengan Tuhan di masa kini. Amin, saudara. Slide berikutnya. Oh, sudah habis. Ya. Oke, saya akan berdoa buat kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Engkau inginkan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, supaya kami semua ini diberikan anugerah-Mu, Tuhan, untuk datang kepadamu, diberi anugerah-Mu untuk berani datang kepadamu, menanggalkan segala beban kami untuk mencari Tuhan. Tolong kami, Tuhan, mengatasi segala pikiran-pikiran kami. Ditundukkan kepada Kristus semua pikiran-pikiran kami yang melemahkan, pikiran-pikiran kami yang membuat khawatir, pikiran-pikiran kami yang membuat kami jauh dari Tuhan. Biarlah itu semua ditundukkan kepada Kristus. Kami mau, Tuhan, datang kepada Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami. Mari Tuhan jamah kami semua, anak-anak. Beri terobosan-terobosan baru ya Tuhan, untuk hidup bergaul dengan Engkau. Bebaskan kami Tuhan, dari segala ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan belenggu-belenggu kebiasaan buruk. Ya Roh Kudus membebaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kami boleh berlari, mengejar Tuhan, dan tidak terbelenggu oleh pikiran kami dan kebiasaan buruk kami, sehingga kami semakin jauh dari Tuhan. Mari, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah belenggu-belenggu dipatahkan, belenggu-belenggu ikatan-ikatan yang membuat kami menjauh dari Tuhan. Semuanya itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami beroleh kemerdekaan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Mari Tuhan, bangkitkan kembali kasih mula-mula. Supaya kami mengasihi Engkau lebih dari semua yang ada di dunia ini. Dan kami ingin menyenangkan Engkau sampai garis akhir.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah untuk seluruh komunitas Pesat. Dan menjelang Natal ini, biarlah kami semua mendapatkan pewahyuan baru akan anugerah dan kehormatan luar biasa, yaitu Engkau Tuhan mau menjadi sama dengan manusia dan berinteraksi dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada worship leader. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu untuk berkumpul bersama dalam mengikuti ibadah raya komunitas Pesat di seluruh Indonesia. Kami percaya bahwa segala yang terjadi hari ini oleh karena berkat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami terus belajar bagaimana hidup bergaul tarik bersama-Mu Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang selalu rindu dan terus rindu bergaul tarik bersama Engkau. Engkau menolong kami untuk kami terus merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan terus mengaku bahwa hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Pak Jun dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan keluarganya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan hamba-Mu, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang Dia jumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat rekan-rekan pelayanan Tuhan. Kami berdoa di nama Tuhan Yesus. Engkau hadir mengurapi setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Bahkan rekan-rekan kami yang tidak hadir pun Engkau memberkati kami semuanya dalam tugas dan kepercayaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Memberikan hati kami yang lebih lagi, lebih sungguh lagi melayani Engkau dan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Mendidik anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kehidupan kami menjadi terang bagi anak-anak yang kami didik. Setiap sikap tingkah laku kami menjadi teladan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat keluarga kami yang terus mendukung kami dalam pelayanan kami. Baik itu papa, mama, bahkan suami kami, istri kami, bahkan orang-orang terdekat kami yang terus mendukung akan pelayanan kami ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami ini terus berpaut kepada Engkau yang memberikan tugas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa juga buat para pemimpin kami di Pesat di seluruh Indonesia. Engkau memberkati Bu Fidi, memberkati Bu Suci, bahkan seluruh pemimpin kami yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai mentor kami di setiap lapangan. Tuhan Engkau memberkati kami. Memberkati seluruh kehidupan rekan-rekan kami, seluruh kehidupan pemimpin kami Tuhan. Biarlah kehidupan mereka menjadi berkat buat kami sebagai tim yang ada di lapangan. Biarlah dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, menjadi berkat bagi anak-anak yang kami pimpin di lapangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-anak yang kami didik, baik yang ada masih di TK ataupun anak-anak yang ada di FC Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Biarlah setiap materi, setiap apapun yang telah kami berikan kepada mereka, biarlah itu boleh bertumbuh menjadi bekal dalam hidup mereka ketika mereka menjadi dewasa. Bahkan biarlah Tuhan kehidupan mereka juga menjadi berkat buat keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk Indonesia kami Tuhan, bangsa kami ini Tuhan.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang sementara ini dirundung oleh COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat para dokter yang sementara ini menangani pasien COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tutup mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan hati yang lebih lagi mengasihi orang-orang yang mereka layani Tuhan, setiap pasien yang mereka layani Tuhan. Mungkin hari-hari ini, detik-detik ini, banyak pasien yang menjerit, meminta pertolongan-Mu Tuhan. Engkau hadir di sana lewat cara-Mu sendiri, memulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga pemerintah Tuhan, yang sementara ini berjuang untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberikan hati yang lebih sungguh lagi untuk melayani masyarakat yang berada dalam dampak COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terkhusus kami berdoa juga buat Pak Presiden kami Tuhan bersama wakilnya Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh akan kehidupan hamba-Mu. Engkau memberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kedua hamba-Mu di dalam lawatan tangan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang sementara ini mereka kerjakan, bahkan diprogramkan, semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Bahkan kami berdoa juga buat aparat pemerintahan, sampai kepada RT RW semuanya diberkati. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan sore hari ini Engkau mari terus memberkati kami semuanya. Dan biarlah kehidupan kami ke depannya menjadi berkat buat orang-orang yang kami layani. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Atrinda. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu. Baik, kita akan akhiri ibadah online hari ini. Nanti sebentar setelah pujian ini dinaikkan, saya serahkan kembali kepada Pak Jun untuk menutup kita dalam doa sekalian doa berkat. Kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa. Jadi saudara-saudara, kita menghadap Tuhan, mengadakan tangan kita kepadanya.
Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama ya, terima kasih. Tius, terima kasih Kak Atrinda. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jun. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Erni dan tim pemohon. Terima kasih juga Ibu Atrinda yang sudah mengatur. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Oke. Dan berkati. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semua. Memberkati. Terima kasih. Pak Elia. Iya, Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Jun. Hai, Pak Baris. Papua. Selamat malam. Selamat dari Papua.